Video waktu iya. perkawinan, Iya, ya, betul. perkawinan. Satu video yang lo keceplosan ngomong nih, katanya nih. Iya. Kita lihat nih videonya nih. Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Halo, selamat datang semuanya kembali lagi di channel Kokang. Journey, Seperti biasanya saya Koko dan Akang, tidak ada bosan-bosannya kita ngontai lagi, ngontai terus. ngobrolnya santai, Mm-mm. tapi banyak yang baperan. Dibikin ngomong kita padahal udah jelas-jelas ngobrol santai ya. Iya. Ada juga yang katanya ya bilang kalau mau ngobrol di ini aja Kang, katanya Warung kopi. di warung kopi katanya. Mm. Ya kalau yang nggak suka di skip aja nggak Skip apa-apa. aja. Kalau di warung kopi kita ngerinya lagi ngobrol, atau nimbrung orang kan gitu. Iya. Tukang nasi goreng, tukang Pecel lele, lele, ketoprak, tukang semua ngumpul ketoprak semua. gitu. Jadi nggak berdua dong jadinya. Iya, jadi nggak berdua. Jadi banyakan. Jadi bukan ngontai namanya, Mm-mm. ngontai tai gitu. Oke, Oke, apa Kang hari ini mau dibahas Kang? yang mau dibahas seputaran siapa Peggy aslinya gitu sih sebenarnya. Seputaran siapa Peggy aslinya? Masih tanda tanya ya. Tanda tanya. Soalnya Peggy Cianjur juga belum pasti ya kan. Belum pasti. Peggy Karena Lipra Peggy juga nggak tahu. Peggy buruh bangunan juga saat ini kan statusnya Iya. masih belum jelas. Jadinya ya kita coba reaction aja ya. Ya reaction aja deh. Reaction aja ya. Apa yang mau direaction kan kira-kira hari ini? Reaction video Uya Kuya Kuya sama sama anaknya mantan bupati. anak sama tempat. Iya. Oke. Ada kejanggalan emang? Kelucuan sih sebenarnya. Kelucuan ya? Kelucuan. Oke. sih. Kita Iya. bahas ya. Nah, ini ada video waktu iya. perkawinan, Iya, ya, betul. perkawinan siapa nih? Ini jadi perkawinan Mas Robi sama Mbak Fatim. Itu kakak lo berarti. Iya, yang pertama. Soalnya di belakang dibilang katanya ada Pak Cecep dan juga dicurigai di sebelah sana di ujungnya ada Peggy Setiawan Cianjur nih. Oh, bukan. Coba kita putar dulu videonya ya. Oke, boleh. Oke. Ini bokap ya. Iya, betul ini. Sebelah nyokap. Sebelahnya, Kak. Ini lo nih. Nah, Ini lo yang paling ini kanan. bukan. Nah, kalau ini siapa? Nah, ini kakak ipar saya, namanya Hussein. Nah, ini Ini siapa? Resyah Primanjaya. Oh, ini Reza Primanja yang Betul. ini, yang kanan. Nah, ini saya. Oh, paling belakang lo kecil. Iya, itu saya waktu kecil. Nah, ini Cecep nih katanya, Pak Cecep. Waduh, ini mah tamu ini Mas, bukan Pak Cecep. Siapa namanya? Kami nggak mengenali semua tamu di situ ya. Tapi Mas, yakin bukan Pak Cecep? Yakin 100% itu bukan Pak Cecep. Oke. Apa Kang tanggapannya Kang? Rombongan tapi tamu. Biasanya tamu tuh ngeliat rombongan biasanya kan. Tamu tuh nontonin rombongan pengantin datang. Biasanya keluarga ya rombongan tuh ya. Iya, biasanya sih keluarga. Keluarga dari Gue juga baru denger nih tamu ada di rombongan keluarga nih. bisa besan kayak gitu kan. Iya. Baru denger gue juga kali ini tamu ada di dalam rombongan keluarga. Kecuali tamu deket banget atau mungkin temen sahabat yang mungkin sudah dianggap kayak keluarga ya. Itu baru ada kemungkinan Itu tuh. pasti kenal. Tapi pasti kenal. Pasti kenal. Nah, tapi kan pengakuan si dia kan tadi gak kenal. Iya. Gak kenal semua tamu gitu loh. Tapi kita juga bingung tamu yang mana. Iya. Kok tamu ada di dalam Tamu rombongan tadi undang. keluarga. Tamu tadi diundang. Gitu. Tapi Jadi ya kalau misalkan sampai miskom nih, wah, ini kok enak gak kenal sama gue, sombong amat nih gitu. Iya, Taunya paling kan gitu, saudaranya paling. gitu. Iya. Iya benar. Biasanya sih keluarga ya, Pak. Kok ya? Biasanya sih keluarga ya. Keluarga, besan atau teman yang udah kayak wah deket banget nih, misalkan Bisa teman jadi. kerja. Atau bisa jadi dari keluarga atau mungkin dari teman bokapnya mungkin ya bokapnya. atau
siapanya, jadi dia nggak gitu ngeh kan. Mungkin orang tuanya kan di pemerintahan. Iya, ya, relasi mungkin banyak. Iya itu. Jadi mungkin dia nggak hafal semua. Iya, nggak hafal Wajar sih, semua. cuman agak lucu juga. lucu jadinya lucu. Kita lanjut ya. Oke. Oke, gue mau nanya nih. Soalnya sebenarnya sempat diwawancara sama Kang Deddy Mulyadi. Iya, betul. Lo bisa naik motor apa enggak? Iya, betul. Sekarang gue tanya lagi, lo bisa naik motor enggak? Sekarang bisa. Hah? Sekarang Kan lu bisa. dibilang Kang Deddy kan nggak bisa naik motor. Lo jangan bohong dong jadi. Lo sama Kang Deddy Mulyadi ngebohong dong. Calon gubernur lo itu. Oh iya. Lo ngebohongin calon gubernur kalau sama calon DPR, bukan calon DPR RI terpilih lo nggak bisa bohong. Lo bisa naik motor apa enggak? Jadi ceritanya pada saat itu Kang Deddy itu ke rumah untuk mengklarifikasi Iya. tentang berita yang beredar tentang kasus Vina. Hmm. Dan saya ditanya bisa naik motor atau tidak. Hmm. Dan saya bilang secara fakta emang saya itu tidak bisa naik motor gitu. Saya bilang, saya sampaikan saya tidak bisa naik motor. Setelah beberapa hari video itu terupload, Kita putar dulu videonya ya. Oke. Nih biar ini. Soalnya gue juga penasaran. Lo bilang sama Kang Deddy nggak bisa naik motor, sama Kang Deddy bilang nggak bisa naik motor. Toto lo naik motor nih. ya. Ini videonya nih. Oke, jelasin. Jadi setelah beberapa video Lihat gue dong ngomongin dong. beberapa hari Iya, iya. video itu terupload, Hmm. akhirnya saya dapat tawaran endorse kacamata. Oh, ini baru berarti ini? Baru, Ya. Mas mau nggak endorse kacamata? Kita naik motor gitu, sambil motoran gitu. Saya bilang, boleh deh Mas, tapi bawa dulu ya motornya ke rumah saya cobain gitu, motor apa gitu. Jadi dia ke rumah lah, bawa motor, bawa kacamata, akhirnya saya cobain motor. Oke. Kita cobain motor, saya belajar naik motor kayak sejam 2 jam bisa, motor Itu kopling. baru berapa kali belajar motor? Pertama kali belajar motor di situ. Motor Sebelumnya nggak kopling. pernah belajar bebek? Waktu itu saya pernah kecelakaan naik motor, Mas. Jadi saya keliling-keliling rumah gitu kan. Ada taman kayak gitu, jadi keliling-keliling rumah. Saya coba naik motor, saya jatuh naik motor tuh. Kebentur kepalanya, Iya. jadi geger otak ringan. Umur berapa itu? Umur berapa ya? Hmm. SMP. Ini siapa lo? Ini teman saya yang Oke. nyaksiin saya geger otak ringan pada saat itu. Oke. Kemarin lo akhirnya gara-gara endorse itu belajar naik motor kopling. Betul. Udah bisa Karena jalan normal bisa lo? sebenarnya yang penting jalan aja, kalau untuk ngebut-ngebutan sih belum bisa sih, Mas. Oke, lo udah ada video endorse-nya yang full belum? Udah ada. Jadi Boleh diputar video endorse-nya? Boleh. Walaupun ini gue rugi nih. Ini kita putar ya. siap. Oke, Hmm, gimana Kang? Tanggapannya Kang? 2 jam. Gue sih belum pernah nyobain ya, mesti belajar kopling 2 jam, nggak tahu ya kayak gimana. Nggak bisa bawa motor kopling juga soalnya. Mungkin dia belajar dari YouTube kali, tutorial cara bawa motor kopling, ya, motor moge ini kan. Iya. Sebetulnya kan kalau belajar motor kopling Iya. itu kan secara teori sih emang katanya mudah ya. Katanya sih mudah gitu kan, hanya bermain kopling dan segala macam. Tapi kan nyatanya sebagian besar orang itu perlu waktu. Hitungan jam nggak bisa ya? Hitungan jam menurut gua sih luar biasa. Luar biasa berarti. Kalau dibilang Iya, dibilang nggak mungkin, mungkin aja itu sebagian orang ya gitu. Iya, Tapi kebanyakan orang itu nggak mudah. Apalagi karena gini Kang, kenapa gue bilang mungkin aja? Karena gini, kalau emang basicnya orang itu emang bisa naik motor, terus hanya pengembangan dalam artian pengembangan skill lah ya, Iya, iya. ya kan yang biasanya bawa motor metik, terus sekarang nyoba motor Kopling. kopling gitu loh.
Mungkin tuh pengembangan mungkinnya masih bisa, atau mungkin bekas dari motor bebek, motor manual biasa, terus naik ke motor gede, mungkin aja bisa. Tapi kalau orang yang hampir nggak pernah naik motor, hampir ya, udah kan kategorinya hampir nih, karena dulu pernah coba jatuh gitu kan, hampir nggak pernah naik motor, terus belajar motor yang langsung notabene motor gede. Yang kita harus tahu motor gede itu beratnya itu tuh tahu sendiri gitu loh, karena motor gede itu tuh nggak bisa namanya kalau motor itu pun jatuh, amit-amit motor tuh jatuh ke lantai nih Kang, itu nggak bisa kita namanya ngangkat motor tuh main ngangkat gini tuh nggak bisa patah tulang kita, bisa ketarik urat ya, ada caranya. Dia ngambil dari belakang biasanya, dipunggungin gini ya, berdiriin, itu ada tekniknya gitu loh, aslinya seperti itu. Motor-motor gede ya maksudnya gitu loh, karena beratnya itu kan berat banget Kang, berat banget gitu loh. Jadi menguasai motor itu selama 2 jam menurut gua kayaknya hampir mustahil, hampir mustahil gitu loh, apalagi dengan ukuran orang yang nggak pernah megang motor, jadi agak janggal menurut gua sih. Oke, sama ini, sama konten yang dimuat sama dia, yang dibikin sama dia, itu kan konteksnya kan endorse kacamata. Iya. Terus kalau kita judulnya endorse nih, yang di endorse nih produknya apa? ya Motor kah, kacamata kah, atau apa, helm kah? Dan dari video itu 90% motornya sama si orangnya gitu. iya. Terus yang nggak masuk akal lagi menurut gua Kang, selain itu ya tadi ya, tambah sedikit. Seperti akan tadi bilang, itu kan endorse-nya kacamata. Iya. Pakai motor gede. Nah, ini kalau kita jabarin agak panjang nih. Iya. Pertama gini. Orang berikan endorse kepada anggaplah dia itu selebgram lah, gitu kan. Oke. Endorse dia, berarti kan bayarnya kan nggak murah tuh, sampai di modal motor gede gitu kan. Dan ternyata si talent tersebut tidak punya kemampuan untuk membawa motor, dipaksa bisa, anggaplah dipaksa bisa nih katanya. Kira-kira membahayakan nggak? Bahaya lah. Apalagi syutingnya di tempat umum seperti Tempat itu, umum, betul. gitu kan. Bicara syuting di tempat umum itu juga nggak nyambung sama endorsan. Di mana-mana kalau endorsan harusnya ya minimal ya kan dia anak bupati ya, mantan bupati ya. Iya. Gua rasa kan pasti rumahnya kan besar, Nggak kecil ya. nggak kecil lah gitu. Dan secara view-nya, apalagi dia cerita kan, katanya sempat cerita dia aja waktu pertama kali belajar naik motornya keliling-keliling taman kan. Iya. Berarti kan rumahnya besar tuh, gitu loh. Nah, nggak tahu ya itu rumah dinas atau rumah apa ya waktu zaman itu ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi intinya dari secara background nggak mungkin rumahnya kecil lah, gitu kan. Maybe bisa diambil di rumahnya, view-nya lebih bagus, atau ngambil di taman, di tempat apa gitu loh yang ada view-nya biar sinematik gitu loh. Itu sih nggak kayak sinematik sih itu. Dan propertinya nggak harus motor juga gitu. Dan propertinya nggak harus motor, kenapa harus motor gitu maksudnya? Motor gede, oke, motor gede, yang bisa aja nggak harus dipaksakan jalan kan, gitu loh. Terus kok bagi yang bener-bener orang itu endorse ya, bener ada endorse-nya nih, gua rasa yang endorse ini tuh maksain sih kalau menurut gua. Emang nggak ada talent lain? Yang mas ini bener bisa bawa motor terus ngapain mesti maksain? Kalau tiba-tiba itu anak amit-amit jatuh karena dia emang belum bisa bawa motor, dipaksain. Sekarang siapa yang mau disalahin? Atau nabrak orang umpamanya amit-amit? Menurut gua nggak masuk akal. Anggap aja benar lah ya, tapi resikonya seperti itu. Iya, betul. Benar nggak Kang? Tadi gue setuju tuh sama Kang tuh, nggak harus jalan juga motornya, tapi karena pernyataan si anak tadi ini mengatakan endorse maunya seperti itu Kang. Jadi soalnya penting motor jalan pakai kacamata gitu loh. Emang naik motor harus pakai kacamata? Kacamata hitam gitu atau kacamata kan helm putih? udah ada ininya ya, kacanya ya. Apa? Ya soalnya kan helm udah ada kacanya. Iya. Gitu loh. Terus tapi dia nggak pakai helm. Pakai. Ya cuman itu nggak nyambung sama background sama endorsannya. Terus kacamatanya harusnya kan kacamatanya di sinematik dulu tuh, mereknya apa. Dan temanya terlalu, bener kata Koko kan, maksain temanya. Temanya tuh, atau mungkin nggak tahu ya, si yang punya kacamata ini dia ngebaca tema juga nih, momen juga, ngebaca momen. Ini yang gue endorse nih lagi viral, udah gitu nggak bisa bawa motor ya kan. Gimana nih cara ini biar jadi viral lagi gitu kan. Tapi jatuhnya
membahayakan kalau Membahayakan. dari sisi negatifnya. Iya. Untungnya sih berjalan lancar ya. Kita nggak tahu, namanya orang nggak pernah, Ya. hampir nggak pernah bawa motor terus dipaksain bawa, kita kan nggak pernah tahu, refleks orang berbeda-beda Iya, kan. betul. Iya. Benar nggak? Orang yang jam terbang tinggi aja, Valentino Rossi masih bisa jatuh kok, istilah kasarnya loh, pembalap Iya. gitu loh, ya kan? Iya, betul. Pembalap MotoGP emang bukan orang-orang yang faktor semua. Secara jam terbang udah pasti udah jauh di atas rata-rata lah Iya. mereka. Mereka udah ngerti teknis-teknisnya, teori-teori udah paham bener Ya, gitu. betul. Perhitungan tuh ada perhitungannya. Itu nggak asal main bawa aja gitu loh. Aduh, gua maksudnya kalaupun anggap itu benar, gua agak ngeri soalnya gitu Iya. loh. Takutnya kenapa-napa. Tapi ya sudah, udah lewat juga kan. Lewat. Udah lewat juga. Tuh. Cuma sangat disayangkan. Sangat sayangkan. Jadi kemana-mana, jadi blunder juga ya dengan konten itu ya. Malah jadi bahan gorengan lagi Bahan kan. gorengan lagi. Sama Aduh. kita digoreng lagi kan. Iya. Makin digoreng lagi Makin jadinya. digoreng lagi. Oke Kang, Oke. clear ya. Clear. Kesimpulannya apa Kang? Video tadi itu Kesimpulannya Masalah- maksain, udah gitu aja sih. maksain ya. Maksain. Bisa jadi dia mau viral juga, sengaja Sama dinaikin. ini dia sempet ini kan ya apa? Gak mau ngeliat Uya kan? Pasti bisa. Iya. Karena psikologisnya orang kalau misalkan Bohong. lu ngebohong lu, dia orang gak berani ngomong dengan menatap. Biasanya iya, kecuali emang dia ahli Iya. dalam bidangnya. Maksudnya emang ahli banget ya, dia sudah terbiasa menghadapi Iya. kayak begitu. Nggak ada yang tahu. Gitu. Kalau bicara psikologis ya, namanya mencari-cari kesalahan orang tuh paling gampang. Gampang betul. Sebenarnya paling gampang sebenarnya. Emang kita akuin kok. Gitu. Oke Kang, Oke, kita lanjut. lanjut. Nah, sebelum kita mulai nih videonya, Ya. kayaknya menurut gua kita kasih penjelasan dulu sedikit nih Kang. Hmm. Jadi biar teman-teman nggak terlalu bingung. Jadi kan ada satu video, coba Kang jelasin Satu video apa nih? yang potongan yang klarifikasi itu. Oh, Coba. Gue lucu, lo dengarkan cerita gue lucu gua. jadi dia ngejelasin si siapa namanya sih? Si Rama. Rama. Ada orang yang diduga Rama, dijelasin ini orangnya namanya siapa, nama aslinya gitu yang diduga Rama itu. Terus dan ini Peggy Cianjur yang harusnya kan yang diduga sebagai anak mantan bupati atau mantan petinggi di Cirebon. Cirebon. Oke. Sebenarnya kata-kata yang dimulai sama dia, kata diduga itu kan udah Di udah awal tuh. diawalin ke Si Robi diarahkan itu. ke si Robi itu. Heeh. Cuman ibaratnya itu kalau ini mah di apa ya? Diparetin kalau kata bahasa Sundanya mah, dilangsungin aja gitu. Jadi nggak jelas ujung pangkalnya sama akhirnya gitu. Ini yang diduga Robi sebagai saya dan ini Peggy yang Diduga juga. bukan diduga, ini Peggy yang anak Maksudnya petinggi. harusnya seperti itu kan. Harusnya kan diduga yang diduga anak bupati atau anak petinggi Cirebon gitu kan. Nah, setelah dia klarifikasi kalau video itu dipotong-potong, ternyata videonya sama gitu. Iya. Video klarifikasi sama Iya gitu. iya. Setelah akan tadi jelasin ke gue juga baru ngeh sih. Iya. Teman-teman semua. Jadi pemahaman gue Hmm. si Rama ini mengklarifikasi bahwasannya videonya dipotong-potong sama netizen Iya. untuk menggiring opini tertentu lah gitu Iya. kan. Tapi ternyata faktanya adalah tidak ada potongan di video tersebut. Sebenarnya nggak ada potongan dan Sebenarnya dia nggak ada nggak potongan. blunder juga Dan dia sebenarnya. juga jadi blunder diri. Cuma Jadi dia mengamini kata-kata orang ya, gitu. dia mengamini atau mengiyakan Iya kan. perkataan netizen itu. Iya. Ya itu dipotong-potong padahal ada kata-kata yang diduga-duga. Iya. Tapi yang tersebar di media sosial Nggak ada. emang ada. Emang ada, jadi nggak ada beda sama video aslinya gitu Iya. loh. Coba kita lihat ya. Satu video yang lo keceplosan ngomong nih, katanya nih. Iya. Kita lihat nih videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi atau alias Robi. atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon. Cirebon. Bruh. Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon. Cirebon gitu. Iya. Jadi itu tidak benar adanya. Nah, lo bilang tadi kan, ini anak Anak petinggi petinggi. Cirebon. Berarti lo keceplosan gimana tuh tadi? Waduh, sebetulnya ini video di-cut-cut ini sebenarnya Mas. Jadi dipotong-potong sebenarnya. Harusnya? Video aslinya, video fullnya tidak seperti itu. Jadi video fullnya itu saya ngomong, inilah Peggy Setiawan yang kalian duga-duga. Nah,
Ini agak blunder lagi Kang dia. Dia blunder lagi tuh. Dia ngomong Peggy Setiawan yang kalian duga-duga, padahal kan pada di video tersebut Nggak ada. dia nggak ngomong si Peggy, nggak ada kata-kata diduga-duga pada saat memperkenalkan si Peggy. Hanya pada saat di awal saja tuh, waktu si Robby yang awal-awal itu kan. Yang Hasan itu ya. Nah, si Hasan atau alias Robby itu yang kalian duga-duga sebagai saya dan Peggy Setiawan apa dia bilang? Sebagai anak petinggi Dari Cirebon. Nggak ada dia ngomong pada saat dia memperkenalkan si Peggy tuh nggak ada kata-kata diduga-duga sebenarnya. Dia udah ngomong tuh di-cut padahal tidak di-cut, terus dia ada pembagian kata di bagian memperkenalkan si Peggy itu dia ngomong juga diduga-duga. Tapi nyatanya di video aslinya pun nggak ada. Kita lanjutin aja. Yang kalian duga-duganya dipotong. Oh, sebagai anak petinggi Cirebon. Iya. Punya video lengkapnya nggak? Jangan Punya lupa bisa dong, aja ya. ngeles nih. Punya dong. Jadi video lengkapnya itu nggak pernah saya hapus di TikTok. Boleh gue minta videonya? Boleh. Oke, putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi Atau alias Robby. atau alias Robby yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon. Cirebon Ya. gitu. Jadi itu tidak benar adanya. Ada nggak perbedaan di video pertama sama video asli yang punya dia? Ini video asli bener karena tidak ada logo TikToknya, ya kan? Dan clear videonya gitu. Ini video aslinya dia, bukan hasil repost ataupun reupload ataupun ya dinaikkan ke TikTok. Ini video murni dari file dia nih, masih bersih. Nggak ada perbedaan sebetulnya, tapi dia mengiyakan. Gue jadinya akhirnya jadi dia nggak bikin blunder sendiri, gue jadi ikutan blunder juga tuh. Jadi yang dimasuk keceplosan tuh yang mana ya? Gue bilang tuh kata-katanya di videonya gue compare nggak ada bedanya sebetulnya videonya, tapi dia bilang iya bener di-cut katanya. Apa yang di-cut? Gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong saya kan ngomong Peggy Setiawan yang diduga-duga petinggi dari Cirebon katanya kan. Pas gue denger nggak ada kata-kata Peggy itu diduga-duga, tapi sebetulnya kita nyambung apa yang dia maksud. Benar kok kata-katanya nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang salah itu dia mengiyakan kata netizen. Bosan dia keceplosan padahal emang enggak sebetulnya gitu loh. Akhirnya kita ikutan puyeng tuh. Lucu ya. Lucu gua. Terus Seharusnya jangan nggak usah compare sama video aslinya harusnya. Iya. Sebenarnya nggak usah gitu, dia cuma ngejelasin ya salah paham aja. Tinggal klarifikasi aja. Nggak usah ngomong, nggak usah disebutin lagi Peggy diduga-duga karena dia nggak ada ucapan seperti itu. Meskipun kita tahu maksudnya dia udah benar gitu. Itu betul. Dan nggak usah mengiyakan itu video aslinya tuh dipotong-potong tuh gitu. Aslinya emang nggak begini katanya. Nggak dipotong-potong sebenarnya, sama aja. Cuma ditambahin tulisan, kasih efek suara atau mungkin musik atau apalah gitu kesannya. Sempat video call juga sama si ini ya. Sama si Peggy Cianjur ya, sempat. Dan dia juga siap Ya bukan si lamanya ya si Uya Kuyanya. Dia juga siap untuk di apa? Hipnotis kan? Siap hipnotis enggak? Untuk apa? Iya, Tes kejujuran mungkin. Coba aja kalau emang bisa. Kalau emang sudah bisa, harusnya dari kepolisian juga sudah ada tuh tim hipnotis tuh. Masalahnya agak sulit sih Kang, kalau dalam dunia hipnotis itu sebenarnya tuh kalau bicara hipnotis untuk orang jujur itu sulit menurut gua. Sulit. Gua nggak bisa mengatakan lebih lanjut karena ada kode ada kode etik lah. Ada kode etik karena gua juga pernah menyelami dunia itu. Kita kan dalam dunia magician tuh nggak jauh-jauh tuh dari namanya hipnotis tuh. Iya. Meskipun kata aslinya kan hipnosis sebenarnya. Sebenarnya hipnotis itu kan sebagian permainan doang. Tapi sebenarnya ada kan ilmunya kan, maksudnya orang tuh bisa dihipnotis kan sebenarnya? Bisa. Iya. Orang bisa dihipnotis gitu loh. Tapi dengan kadar tertentu dan dengan cara tertentu. Jadi nggak bisa kita menggunakan cara A kepada orang A terus menggunakan cara A ke orang B itu nggak bisa. Gitu. Secara teori iya benar, strukturnya SOP-nya benar, tapi cara untuk bikin orang nge-trance itu tuh beda-beda caranya. Gitu. Dan kalau bicara orang untuk jujur itu, kita anggap aja itu sebuah hiburan. Kita nikmatin aja. Ada permainan hipnotis ya kita nikmatin aja. Iya. Karena itu kan bagian dari entertain juga kan. Hipnotis ya. Tapi bukan acuan kebenaran, maksudnya. Bukan acuan kebenaran. Apa yang dia omongin tuh
bukan berarti benar gitu Kan, karena orang yang dihipnotis sekalipun, orang tuh tetap mempunyai benteng. Jadi nggak bisa orang itu tuh dilakukan semena-mena pada saat dihipnotis tuh nggak bisa. Oh. Meskipun beneran keadaan trance itu nggak bisa kan. Iya. Itu menurut pemahaman yang gue pelajari. Iya. Gitu loh, nggak bisa. Jadi semua orang tuh punya benteng. Dia masih bisa defense. Di alam bawah sadar itu masih bisa defense gitu loh. Nggak akan bisa lost total tuh nggak bisa. Gitu loh. Menurut pemahaman yang gue pelajari. Gitu loh. Karena kan kosakatanya kan hipnotis. Bukan hipnosis. Oh. Hipnotis itu kan artinya definisinya adalah permainan yang menggunakan cara hipnosis. Permainan untuk entertain lah intinya kebutuhannya. Oh gitu. Ya. Gitu. Kalau untuk pengobatan namanya hipnoterapi. Oke teman-teman, cukup sekian dari reaction video kita hari ini. Ya. Oke. Semoga Semoga menghibur aja. Soalnya ini nyantai kan ngontai. Semoga menghibur, semoga ada yang tercerahkan juga. Ya, semoga menghibur teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka sama konten kita, kasih jempol ke atas. Bila yang suka silakan dislike saja, nggak apa-apa. Hari ini agak spesial karena hari ini ada pantun dari Akang. Silakan Kang, pantunnya Kang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Cakep. Begadang boleh aja kalau ada kopinya. Betul. Kalau ada duitnya juga. Duitnya, Kalau ada artinya. Kalau nggak ada duitnya juga mau Kalau ngapain? nggak ada maknanya ngapain begadang? Capek-capek ya kan? Kalau nggak ada duitnya juga nggak ada kopinya mau ngapain? Iya bener. Setuju. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kita kali ini. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye.